Halo semua, pernah nggak sih kamu merasa bekerja dengan bahagia, tapi di satu sisi juga merasa capek banget? Nah, ini memang sebuah ironi. Kenapa? Karena menurut riset Workplace Happiness Index 2025 dari Job Street Basic, pekerja Indonesia tuh jadi yang paling bahagia di wilayah Asia Pasifik. Menurut studi itu, 82% responden mengatakan bahwa mereka merasa cukup atau sangat bahagia di tempat kerja. Persentase tersebut jauh lebih besar ketimbang negara-negara seperti Hong Kong 47%, Singapura 56%, dan Australia 57%. Selain itu, 86% pekerja Indonesia juga merasa diri mereka dihargai dan 75% merasa pekerjaannya memberikan kepuasan batin. Nah, tapi kalau kamu pikir gaji yang bikin bahagia, memang iya. Cuma kalau di riset ini sih bukan faktor yang paling besar. Ada 5 hal yang bikin pekerja Indonesia paling bahagia di pekerjaannya sekarang, yaitu rekan kerja, lokasi tempat kerja, tujuan kerja atau perasaan bahwa pekerjaan mereka bermakna, komitmen perusahaan pada keberlanjutan, dan work-life balance. Nah, tapi kalau menurut riset ini, idealnya apa sih yang bikin pekerja Indonesia merasa bahagia kalau bekerja? Kalau ditanya sebenarnya faktor apa yang ideally bisa membuat mereka bahagia, yang pertama itu adalah work-life balance. Jadi ternyata memang butuh keseimbangan ya antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk misalnya beristirahat ataupun buat keluarga gitu ya. Terus yang kedua, kalau ini mirip purpose at work ya, kalau di sebelah kiri kan juga ada, itu juga pekerjaannya itu juga bermakna ya, dan juga yang pengaruh juga ternyata adalah senior leadership di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau senior leadershipnya memang bagus gitu ya, itu mungkin juga bisa menginspire mereka sehingga mereka menjadi berbahagia dalam bekerja. Nah, di balik angka-angka yang kayaknya positif tadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Dalam riset ini juga menyebut bahwa 56% pekerja, atau ini lebih dari setengahnya ya, mengatakan bahwa mereka merasa terbebani dengan pekerjaannya. Terus ada juga 44% yang bilang mereka tuh stres. Terus ada juga yang menyebut bahwa 43% itu merasa burnout. Dan ada 40% yang katanya bahagia, ternyata mereka memendam perasaan lelah. Belum ditambah lagi 42% responden yang khawatir kalau pekerjaannya digantikan AI, khususnya di sektor teknologi. Nah, hal-hal inilah yang membuat fenomena-fenomena seperti job hugging atau quiet quitting itu jadi tren. Pasalnya, banyak anak muda atau pekerja-pekerja di Indonesia tuh yang takut gitu, pengen resign. Tapi di satu sisi juga khawatir kehilangan penghasilan di tengah ketidakpastian. Misalnya tadinya mungkin ada job hopping, ya mungkin karena opportunity-nya mungkin besar gitu ya. Kan sekarang dengan ketidakpastian geopolitik segala macam seperti global ya, bukan hanya di Indonesia, itu menyebabkan tren job hunting ini jadi terjadi gitu. Karena kalau misalnya ditambah lagi misalnya dengan tren dari AI ya, katanya juga AI menyebabkan bahwa hiring di level yang lebih junior itu beberapa perusahaan mulai mengurangi kayak gitu. Jadi akhirnya terjadi fenomena yang mungkin kita dengar mengenai job hugging. Nah, itu yang mungkin bisa saja terjadi. Nah, kemudian apakah misalnya ada tren Gen Z tadi pekerjaannya mungkin nggak sepenuhnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi sebenarnya bukan tergantung dari generasinya, tapi tergantung apakah karyawan itu berbahagia atau tidak gitu kan. Jadi kalau karyawan yang berbahagia itu 90% kemungkinan mereka akan rela untuk do extra mile, go above and beyond gitu ya. Di sini agak anomali ya. Maksudnya anomali adalah leaders mungkin berpikiran bahwa semakin mereka mempush karyawan gitu ya, itu mereka akan dapat result yang akan lebih bagus gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah kalau karyawan itu justru diberikan space yang buat mereka berbahagia dengan tadi work-life balance lah, dengan apapun tadi sesuai generasinya ya. Kalau misalnya Gen X mungkin yang nomor satunya bukan work-life balance, tapi adalah misalnya roles dan responsibility-nya gitu. Penting buat Gen X misalnya, mereka ngerjain apa sih gitu. Ini kerjaannya memang cocok nggak buat saya gitu ya.
Atau misalnya kalau milenial tadi ada faktor job security-nya yang penting gitu kan. Nah jadi perusahaan bisa menyesuaikan dengan memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masing-masing generasi tadi supaya lebih happy, dan kalau lebih happy mereka akan willing untuk go above and beyond gitu. Jadi tidak setengah-setengah. Tadi kalau ada fenomena kerjanya seperlunya seadanya, itu berarti kalau dalam kaitannya dengan riset ini kemungkinan mereka yang seperti itu adalah mereka yang kurang bahagia di tempat kerjanya. Karena itu, sebaiknya tempat kerja nggak cuma berhenti jadi tempat kerja yang bahagia aja. Harus ada aksi nyata dalam keseharian. Artinya, perusahaan perlu benar-benar membantu karyawan menemukan makna dalam apa yang mereka kerjakan. Kasih ruang lewat fleksibilitas yang sehat, yang nggak cuma wacana. Selain itu, perusahaan juga harus lebih peka pada tiap generasi yang punya kebutuhan dan cara kerja yang berbeda-beda. Nah, kalau komunikasinya dua arah dan pimpinannya inklusif, maka pekerjanya pun juga bisa nggak cuma betah, tapi juga bisa tumbuh dan berkembang. Indonesia boleh bangga pekerjanya dinobatkan jadi yang paling bahagia. Tapi harus diingat juga kalau kebahagiaan itu nggak cuma soal ketawa-tawa di kantor. Kebahagiaan itu juga soal keseimbangan hidup, kesehatan mental, dan juga rasa aman dalam menghadapi masa depan.